Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan UKK TKJ paket 1 tahun pelajaran 2021-2022 ya, khususnya untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Paket yang akan kita peragakan adalah paket 1. Di sini sudah tersedia dua mikrotik ya, dua mikrotik routerboard. Nanti untuk yang sebelah sini dijadikan sebagai mikrotik utama atau mikrotik 1, dan yang sebelah sini untuk mikrotik yang kedua. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah akses sumber internet. Di sini adalah kabel yang dipakai untuk akses internet atau kabel yang ini ya. Kabel ini adalah kabel yang mengarah ke ISP atau sumber internet. Kita hubungkan ke Ether 1 ya. Ke Ether 1 di mikrotik 1 ya. Pastiin di Ether 1 untuk sumber internet. Kita hubungkan seperti ini. Kemudian kabel yang ini adalah kabel yang menghubung ke laptop ya, yang terhubung ke laptop yang digunakan untuk nyeting atau mengkonfigurasi si mikrotik yang sebelah sini ya. Oke, kita colokin ke port yang tidak kepake, yaitu port 3, 4, dan 5. Di sini bebas ya, mau di mana aja, yang penting 3, 4, 5 untuk mikrotik 1. Misal di port nomor 4 ya. Kita hubungkan seperti ini. Biasanya bisa ditandai dengan lampu indikator yang sudah menyala. Di sini ada yang nyala nomor 1, 2, dan 4 karena di sini kabelnya juga yang terhubung 1, 2, dan 4. Oke, berikutnya kita setting untuk yang ini ya, ke aplikasi yang bernama Winbox ya. Jadi nanti disiapin di laptop yang dipakai, pastikan sudah ada aplikasi yang ini ya. Aplikasi yang ini bisa di zoom kamera. Aplikasinya yang ini ya. Nah, ini nih namanya Winbox. Nah, yang ini. Kalau sudah, kita buka Winbox. Oke, kita lanjut ke bagian laptop ya. Kita buka Winbox-nya. Kemudian pastikan mikrotik satunya sudah terhubung dengan laptop yang kita gunakan untuk setting. Bisa kita lihat di sini. IP address-nya adalah masih 000 karena mikrotiknya masih kosong, belum ada settingan konfigurasian apapun. Yang pertama kita konekkan ke dengan MAC address, kita klik MAC address, kemudian di sini pastikan MAC address yang ada tulisan connect to-nya sama dengan yang ada di bawah sini. Loginnya dengan menggunakan admin, passwordnya kosong ya, jangan diisi apa-apa, biarkan seperti ini. Kalau sudah, kita klik connect. Tampilan awal mikrotik di Winbox adalah seperti ini. Untuk meyakinkan bahwasanya mikrotik yang kita config itu adalah benar-benar sudah kosong, maka sebaiknya kita lakukan reset konfigurasi terlebih dahulu. Kita klik menu sistem, kemudian pilih reset configuration. Kemudian di sini checklist 2 paling bawah, yaitu no default configuration dan do not backup. Kita checklist 2 ini. Kemudian kita pilih reset configuration, kemudian pilih yes. Tunggu sampai bunyi di mikrotiknya ya, bunyi beep. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba tutup lagi Winbox-nya. Kita buka lagi. Tunggu sampai bunyi kembali ya, 2 kali beep-nya. Kita tungguin. Sambil nunggu di sininya terbaca. Oke, sudah bunyi lagi ya. Kita klik refresh, tidak apa-apa untuk merefresh tampilan biar nanti MAC address yang tadi kebaca lagi di sini ya. Tunggu sampai kebaca. Ya, kalau belum kebaca-baca boleh klik refresh lagi. Nah, oke, di sini sudah terbaca. Kita klik lagi. Pastikan di sini belum berubah ya, yaitu admin dan kosong. Kemudian kita klik connect. Oke. Karena tadi sudah di reset, berarti ini udah yakin, udah 100% bahwasanya mikrotik yang akan kita pakai adalah kosong. Pertama, biar nanti kita tidak tertukar mana yang jadi mikrotik 1, mana yang jadi mikrotik 2. Maka kita harus rubah identitas yang ada di atas ini. Lihat di sini tulisannya masih ada tulisan bawaan, yaitu mikrotik ya. Kita rubah yang ini, yaitu dari menu sistem, kemudian pilih identity. Nah, yang ini ya. Kita klik. Kemudian kita tambahkan di sini misalkan mikrotik utama. Seperti itu ya. Untuk namanya bebas, yang penting untuk membedakan saja mana mikrotik utama, mana yang mikrotik kedua. Kalau udah apply, oke. Nah, maka di atas ini sudah berubah ya, ada tulisannya mikrotik utama. Berarti ini untuk yang mikrotik 1. Berikutnya, kita lari ke interface ya. Nah, di sini kita klik menu interface. Di bagian sini ada simbol R, artinya running atau berjalan. Di sini yang R adalah Ether 1, 2, dan 4. Karena 3 port ini yang terhubung dengan kabel yang aktif ya. Pertama, kita membuat VLAN dulu ya.
sesuai yang ada di soal, yaitu pilihan 10 untuk lab admin dan pilihan 20 untuk lab jaringan. Kita klik di sini di Ether 2, kemudian kita klik panah kecil di samping plus ini ada panah kecil, kita klik yang panahnya, kemudian pilih menu VLAN. Di bagian sini VLAN-nya kita hapus aja, namanya kita samakan dengan yang ada di soal, yaitu lab admin. Kemudian langsung ke bawah, VLAN ID-nya adalah 10, interface-nya berada di Ether 2. Kalau sudah, apply. Oke, kita tambah sekali lagi untuk yang satunya, klik panah kecilnya, klik VLAN, kemudian kita hapus, kita ganti lab jaringan. Nama ini sesuai yang ada di soal ya. VLAN ID-nya kita ganti 20, kemudian interface-nya tetap di Ether 2. Kalau sudah apply, kemudian oke. Nah, berikutnya di sini biar nanti tidak bingung interface-interface yang akan dipakai ini, sebaiknya kita kasih nama dulu ya. Contoh, di sini ada Ether 1, kita double klik, kemudian di bagian name, di sini Ether 1 strip ESP ya. Atau sumber internet ya. Kita klik apply. Oke, biar nanti fungsinya ketahuan gitu. Oh, ini untuk yang ESP-nya. Kemudian yang ini juga yang WLAN. Yang WLAN kita double klik. Kemudian di bagian general di sini WLAN 1 strip hotspot. Karena nanti untuk yang hotspotnya kita menggunakan WLAN 1. Apply. Oke, ya seperti ini ya. Kalau sudah, kita tambahkan IP address untuk interface yang tadi akan dipakai ya. Klik menu IP, pilih address. Pertama kita buat untuk Ether 1. Nah, khusus untuk Ether 1 bisa manual seperti ini atau nanti bisa dari IP DHCP client. Bebas mau yang mana. Di sini kita coba contohkan untuk yang membuat secara statik ya. Oke. IP-nya karena ini adalah sumber internet, berarti kita harus tahu dulu berapa internet yang digunakan di sekolah kita. Ya, internet yang diberikan oleh ISP di sekolah kita itu berapa? Nah, karena di sini di Rodsa khususnya menggunakan IP 192.168.7 sekian, maka nanti harus diikuti 192.168.7. Nah, misalkan di sini kita ambil 7.3/24. Kemudian ininya arahkan ke Ether 1 ISP atau sumber internet ya. Kenapa ini 7? Ini adalah ya, IP yang diberikan oleh ISP di Rodsa itu adalah segmentasi 7. Mungkin di sekolah lain akan berbeda ya. Kalau sudah kita klik apply, kemudian klik OK. Kita kasih lagi IP address untuk interface yang lain yang tadi kita buat. Klik tambah lagi, kemudian kita masukkan IP-nya sesuai di soal 192.168.10.1. Sebenarnya di soal 10.0 ya, tapi kita ganti 10.1 karena nanti 10.0 itu digunakan untuk network yang di sebelah sini ya. /28. Untuk slashnya boleh 28, boleh 24, terserah. Ya, kayak di kasus soal kita kasih /24 saja. Kemudian di bagian interface-nya yang 168.10 itu adalah untuk lab admin. Pastikan di sininya adalah lab admin ya. Kemudian klik apply. Oke. Kita tambah lagi, masukkan lagi IP-nya 192.168.20.1/24. IP segmentasi 20 itu adalah untuk lab jaringan atau pilihan 20 ya. Klik di interface-nya lab jaringan, kemudian klik apply, klik OK. Kita tambahkan satu lagi untuk hotspot ya. Tambah, kita masukkan IP-nya sesuai di soal 192.168.30.1/24. Untuk slash-nya saya pakai /24 semua ya, untuk itu bebas lah. Kemudian interface-nya kita arahkan ke hotspot. Kemudian apply. Oke. Nah, di sini ada warna merah, ada keterangan I-nya juga. Di sini artinya idle, artinya belum aktif, belum ada yang menggunakan ya, atau invalid. Nah, cara biar ini jadi hitam, kita klik menu wireless, kemudian klik dan pilih checklist biru. Ya, maka IP yang tadi merah akan berubah jadi hitam. Ya. Oke, pemberian IP address sudah selesai.
Berikutnya kita setting wirelessnya ya. Kita ke wireless dulu. Karena tadi nanggung kita klik yang ini ya. Kita wireless. Di bagian wireless kita klik yang ini. Kemudian akan keluar tampilan jendela seperti ini. Kita double klik dalam satu hotspot yang kita buat tadi ya. Nah ini kita double klik. Kemudian kita geser ke tab wireless ya, di sebelah general di sini ada menu wireless, kita klik wireless. Kemudian kita setting sebelah sini. Ya, kita setting sebelah sini. Untuk modenya, di sini ada tulisan mode, kita pilih AP Bridge ya atau access point. Kemudian untuk bandnya, kalau bawaannya adalah 2 GHz strip B garis miring G. Kita rubah saja menjadi yang paling lengkap di sini. 2 GHz B garis miring G garis miring M. Tujuannya adalah ketika untuk pengecekan, khawatir ada HP yang mohon maaf kayak HP jadul segala macam kalau ininya tidak lengkap tidak bisa terhubung ya. Jadi kita main aman aja, pilih yang paling lengkap. Kemudian untuk channel wide-nya bawaannya adalah 20 MHz. Kita rubah juga dengan yang paling lengkap di sini adalah 20/40 XX ya. Kayak seperti ini. Kemudian untuk frekuensinya kita pilih auto atau otomatis. Untuk SSID-nya, sesuaikan yang ada di soal yaitu nama peserta. Dalam kasus ini, karena di Rodsa adalah per kelompok, maka nama pesertanya diganti dengan nama kelompok. Contoh, SSID-nya adalah kelompok 29. Ya ini hanya contoh ya, misalkan di sini seperti ini ya, SSID-nya kelompok 29. Kalau udah seperti ini, kita klik apply, kita klik OK. Oke, hotspot untuk pemancar jaringan WiFi sudah terbuat ya, sudah selesai. Berikutnya kita kasih DNS ya atau domain name service. Kita klik IP, kemudian pilih DNS. Kemudian di bagian sini ya muncul jendela DNS seperti ini. Di bagian server kita klik. Kemudian kita isi DNS-nya DNS sejuta umat saja ya, yaitu DNS Google 8.8.8.8. Kemudian kita klik panah bawah di sini yang tanda panah mengarah ke bawah. Kemudian di sini muncul jendela lagi seperti ini ya, kotak kosong lagi kita tambahkan untuk yang secondary DNS-nya. 8.8.4.4. Kemudian di sininya allow remote request-nya kita checklist seperti ini ya. Kalau sudah apply oke. DNS sudah selesai, berikutnya kita kasih firewall ya. Kita klik menu IP, kemudian pilih firewall, kemudian kita geser ke tab NAT di sebelah sini, kemudian kita tambah. Setelah muncul tampilan seperti ini ya di bagian NAT firewall, di bagian change-nya biarkan src NAT ya seperti ini. Kemudian out interface-nya kita klik dan pastikan di sininya adalah Ether 1 ISP ya. Kalau sudah, kita geser ke tab action. Actionnya adalah must be read. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik apply, kemudian oke. DNS sudah, NAT sudah. Berikutnya kita kasih root. Oke. Karena tadi pas bagian sini ya, pas bagian IP address untuk Ether 1 yang ini kita tadi tambah manual ya atau static IP, maka rootnya kita harus buat. Klik menu IP, kemudian pilih root. Nah, di bagian root kita klik tambah. Kemudian kita klik bagian gateway. Gateway-nya adalah sesuai dengan gateway yang diberikan oleh ISP untuk sekolah kita ya. 192.168.7.1. Ini semuanya wajib seperti ini ya, masing-masing kelompok yaitu 192.168.7.1 apabila Ether satunya itu dikonfig secara statik. Tapi kalau dikonfig secara dinamik melalui IP DHCP client, maka yang ini langkahnya ini nggak usah ditambahkan lagi atau dilewat saja. Kalau sudah klik apply, klik OK. Nah, maka di sini ada tandanya yaitu AS ya. Nah, ini tuh gateway-nya 7.1 di Ether 1 ya. Nah, di sini ada AS berarti tandanya udah selesai. Maka untuk konfigurasi Mikrotik 1 ini sudah selesai ya. Oh, belum, sedikit lagi. Yaitu agar interface yang kita buat tadi bisa menyebarkan IP, maka kita buat DHCP server. Ya, kita menu IP, kemudian DHCP server,
kemudian klik DHCP setup bagian sini, awas jangan klik tambah ya, tapi klik DHCP setup. Kemudian kita kasih interface mana saja yang nanti akan difungsikan menyebarkan IP. Dalam kasus ini ada 3 interface, yaitu lab admin, lab jaringan, dan WLAN 1 hotspot. Kita kasih satu-satu ya, misalkan mulai dari lab admin dulu. Klik lab admin, kemudian klik next, next, next. Terus aja, next, next aja seperti ini sampai finish atau sampai sukses ya. Di sini tuh ada terangannya. Klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi ya untuk yang satunya masih di menu DHCP server, klik DHCP setup, kemudian pilih yang belum. Nah, ini lab admin udah ya, berarti yang satunya itu lab jaringan. Klik lab jaringan, kemudian klik next, 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 terus sampai sukses. Oke, satu lagi ya, pas di bagian DHCP setup. Kita klik DHCP setup, kemudian pilih yang hotspot atau WLAN 1 ini ya. Kemudian next, awas yang ini hati-hati jangan next 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 saja karena nanti akan mengisi DNS name. Pelan-pelan ya untuk yang di bagian hotspot. Next, next, masih next, oke. Oke, di sini sudah selesai. Di bagian hotspotnya udah ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Setelah DHCP server selesai, masih ada kurang lebih satu langkah lagi lah ya. Kita klik menu IP lagi, kemudian pilih hotspot. Oke, yang ini hotspot. Kita pilih hotspot setup. Di bagian hotspot interface-nya kita arahkan ke hotspot ya atau WLAN 1. Nah, ini. Kita pilih next. Next. Oke, di sini ya, mohon maaf tadi diralat. Yang ada DNS name itu adanya di sini ya. Jadi di sini pelan-pelan, next. Untuk sertifikat pastikan ini non ya. Kadang ada yang nggak bisa di next, misalkan ininya pilih yang ini. Nah, ketika di next nanti dia diminta sertifikat di bagian sini. Maka untuk yang di bagian sertifikat ini kita pilih yang non ya, pastiin non. Kemudian next, next, masih next lagi. Nah, di bagian sini DNS name. Kita harus membuat DNS name karena di soal tidak ada, maka kita buat sendiri saja. Misal ini adalah untuk kelompok 23 ya, sesuai dengan 29, sesuai dengan yang tadi di SSID. Kita tulis misalkan sini kelompok 29, jangan ada spasi ya, titik net. Nah, seperti ini, kelompok 29.net. Untuk ujungnya boleh .net, boleh .com ya, tapi jangan yang aneh-aneh, udah disarankan .net aja deh. Misal kalau kamu kelompok 1 berarti kelompok 1.net. Kalau kamu kelompok 13.net dan seterusnya. Kalau sudah next. Nah, di bagian sini ya ada user dan password. Di soal usernya adalah tamu. Kita bisa langsung edit dari sini ya. Tamu, kemudian passwordnya adalah gues. Guesep. Nah, seperti ini. Kalau sudah next. Oke. Settingan untuk mikrotik 1 selesai ya. Maka selanjutnya kita setting ke mikrotik yang kedua. Oke, sebentar kita beralih dulu ke mikrotik yang kedua. Di bagian sini ya karena tadi mikrotik 1 udah selesai di setting. Settingan yang mengarah ke laptop di mikrotik 1 kita cabut ya. Kita cabut, pastiin awas ini harus dicabut ya agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi. Yang dicabut adalah yang mengarah ke laptop pada mikrotik 1. Kemudian kita colokin ke mikrotik yang kedua ya. Ini mohon maaf kabelnya babalibutan ya. Oke, di mikrotik yang kedua yang mengarah ke laptop, kabel yang ini boleh dicolokin ke Ether 4 atau Ether 5. Biar samaan ya, kayak di mikrotik 1 kita kasih di Ether 4 saja. Seperti ini. Lampu indikatornya nyala ya, nomor 4-nya berarti udah oke. Dan di sini ya untuk yang di Ether 1 yang ini Ether 1 dari mana nyolokinnya ya? Di mikrotik yang keduanya di Ether 1. Ujung yang satunya adalah ke Ether 2 ya. Ke Ether 2 yang ada di mikrotik 1. Colokin ke Ether 2. Set. Ujung yang satunya colokin ke Ether 1 di mikrotik 2. Sekali lagi pastiin yang mengarah ke laptop adalah kabel yang menuju ke mikrotik 2. Karena di sini kita akan setting mikrotik yang kedua.
Oke, sekarang lanjut kita ke tampilan layar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita buka lagi Winbox-nya. Setelah tadi kabelnya dicolok cabut, kita lanjut lagi. Sekali lagi, pastiin IP address-nya masih 0000 ya. Kita konekkan dengan menggunakan MAC address. Klik MAC address-nya. Loginnya admin, passwordnya kosong. Pilih connect. Oke, kita perbesar. Ya. Setelah tampil seperti ini nyeting untuk yang di mikrotik kedua. Langsung saja kita kasih identitas di bagian atas ini ya. Seperti biasa, kita menu sistem, identity, kemudian kita ganti misalkan mikrotik kedua, apply. Oke, nah biar nanti di sininya berubah ya, biar nanti ketika tim penguji ngecek langsung kelihatan oh ya ini adalah mikrotik kedua gitu ya, biar tambah-tambah nilai, biar nanti terkesannya adalah rapi dan oke gitu ya. Oke, kalau sudah dirubah namanya, kita langsung ke menu bridge ya untuk menggabungkan beberapa ether nanti di dalamnya ya. Kita klik menu bridge, kemudian kita klik tambah, kemudian apply, oke. Setelah terbuat bridge 1 seperti ini, kita masuk ke bagian port. Nah, bagian portnya kita tambahkan ya 3 interface. Yang pertama adalah ether 1, kemudian bridge-nya tetap di bridge 1. Apply, oke. Tambah lagi. Sekarang ether 2. Ether 2, apply, oke. Tambah lagi sekali lagi ether 3. Apply. Oke. Nah, setelah seperti ini udah terbuat bridge-nya ya, kita boleh tutup jendela ininya. Kemudian kita klik menu switch ya. Klik menu switch. Kemudian di sini pastikan udah ada switch OS-nya ya. Di bagian portnya sini sudah siap. Oke, pertama kita double klik switch yang ini. Ya. Nah, di sini udah ada ya keterangannya, udah oke. Oke, klik menu switch ya. Kalau sudah tampilannya seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Kita klik menu VLAN di bagian tab sebelah sini ya. Klik menu VLAN. Kemudian kita tambahkan VLAN-nya. Kita klik menu tambah. Di sininya switch, biarkan switch. VLAN ID-nya kita rubah sesuai di soal yaitu 10. Kita di bagian portnya kita klik. Portnya adalah pembawa portnya ether 1. Kita klik panah kecil di sebelah sini yang bagian bawah, kemudian di sini mengarah ke ether 2 ya. Portnya ether 1, ether 2, kemudian klik apply. Oke. Kita tambahkan sekali lagi untuk yang VLAN 20-nya ya, VLAN ID-nya 20. Pembawa portnya adalah ether 1, kemudian klik panah kecil ke bawah, kemudian kita pilih ether 3. Kalau sudah apply dan oke. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini, kita geser ke bagian tab port. Kemudian di bagian sini kita double klik yang di ether 1. Kita double klik. Kemudian karena ether 1 itu adalah sebagai port trunking ya, maka di bagian sininya pilih secure. Di bagian VLAN modenya pilih secure. Kemudian bagian VLAN headernya pilih add if missing ya, yang paling atas. Kemudian VLAN ID-nya biarkan 0 untuk yang ether 1 ya. Ingat ininya secure, ininya add if missing. VLAN ID-nya tetap 0. Apply. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya, if missing. Kemudian kita double klik yang ether 2. Kemudian VLAN modenya masih sama yaitu secure. Bedanya cuma di sini. VLAN headernya pilih always strip. Dan VLAN ID-nya kita kasih 10. Apply. Oke. Satu lagi, double klik di ether 3. Kemudian ininya masih sama yaitu secure. Kemudian VLAN headernya masih sama dengan yang tadi yaitu always strip. VLAN ID-nya kita rubah jadi 20. Kalau sudah klik apply dan oke. Udah cukup segini aja di bagian mikrotik yang kedua. Jadi hanya merubah nama, kemudian tambah bridge, kemudian tambah switch. Udah segitu aja. Jadi di mikrotik yang kedua itu gampang nyetingnya ya. Oke, kalau sudah kita coba untuk melakukan pengetesan ya. Untuk pengetesannya bisa kita lihat di layar di bagian
interface kamera dulu ya. Lakukan pengetesan ya, yang mengarah ke laptop yang tadi di Ether 4 buat nyeting, kita cabut. Oke, kita cabut ya. Kemudian kita colokin ke Ether 2 sama Ether 3, ganti-gantian aja ya. Tadi Ether 2 itu adalah pilihan ID-nya 10, kemudian yang ini adalah pilihan ID-nya 20. Ya, bisa ditandai dengan nanti IP address-nya adalah 10 titik sekian atau 20 titik sekian. Kita coba tes ke bagian sini ya, kita colokin ke Ether 2 di mikrotik yang kedua. Ujung yang satunya tetap masih mengarah ke laptop. Kemudian kita coba cek apakah IP-nya adalah IP yang sesuai di soal atau tidak. Kita kembali lagi ke di bagian pengujian. Tadi di kamera sudah ditunjukkan ya bahwasanya yang mengarah ke laptop ini adalah Ether 2 pada mikrotik 2. Kita coba cek apakah IP-nya sama dengan di soal. Di bagian sini kita klik kanan, pilih Open Network dan Internet Setting. Geser dulu layarnya. Oke, klik menu Ethernet, klik Change Adapter Option. Kita tunggu. Oke. Nah, di bagian internet kita coba cek IP address-nya. Pastikan IP address-nya adalah otomatis ya. Kita coba cek dulu apakah manual atau otomatis. Klik kanan di bagian Ethernet, pilih Properties. Kemudian double klik di IP version 4, double klik. Pastikan ini otomatis seperti ini ya. Pastikan otomatis seperti ini. Karena ini sudah otomatis ya, kita tutup saja. Ini hanya untuk pengujian. Kita coba lihat IP di Ether yang tadi ya. Kita klik kanan, pilih status. Klik detail. Nah, bisa dilihat di sini IP address-nya 192.168.10.24. 24-nya ini mungkin bisa berubah-ubah ya nanti pada saat UKK di kelompok masing-masing. Yang terpenting adalah 3 oktet yang depan. 192.168.10. Ujungnya boleh beda-beda. Berarti di sini sudah dianggap sukses. Karena tadi untuk IP yang ini adalah IP lab admin ya, atau pilihan 10. Nah, di sini udah sama ya IP-nya. Sekarang kita coba cek untuk IP di Ether 3 mikrotik kedua. Ya, kita tutup dulu yang ini. Kita close lagi. Kita kembali lagi ke kamera. Tadi Ether 2 sudah berhasil ya. Kita coba cabut lagi. Kita cek IP yang ada di Ether 3. Apakah 192.168.20 titik sekian atau enggak? Ya, kita colokin ke Ether 3. Ingat di mikrotik yang kedua ya, jangan di mikrotik yang pertama. Tapi di mikrotik yang kedua. Kita colokin di Ether 3. Set. Pastiin terhubung ke laptop ya. Nah, kalau udah terhubung ke laptop, kita kembali lagi ke rekan layar. Oke, ini interface-nya sudah dirubah ke Ether 3 ya. Sudah dirubah ke Ether 3. Kita coba cek apakah titik 20 atau enggak. Ya, seperti biasa, klik kanan, pilih status, kemudian klik detail. Nah, bisa dilihat di sini 192.168.20 titik sekian. Yang tadi 10 titik, nah ini 20 titik. Berarti Ether 2, Ether 3 di mikrotik yang kedua sukses. Bisa membagikan IP address sesuai dengan pilannya masing-masing. Oke, ini udah selesai. Yang berikutnya kita coba cek WiFi yang tadi kita buat. Apakah IP-nya itu 192.168.30 titik sekian atau tidak? Kalau bukan itu berarti ada yang salah di bagian step-step pengkonfigurasian pada mikrotik 1. Oke, ini kita tutup ya. Dianggap udah selesai, udah sukses. Lanjut, tutup. Tutup. Sekarang kita coba cabut dulu kabel yang tadi nyambung ke Ether 3 pada mikrotik 2 biar tidak ada kabel yang terhubung ke laptop ya. Kita perhatikan di bagian sini. Ya, di bagian sini nih bagian sini nih. Bagian kotaknya ini kita cabut. Nah, dia akan berubah seperti itu ya. Akan menjadi bola dunia. Kita klik. Kemudian kita aktifkan WiFi-nya yang ada di laptop. Oke, di sini bisa dilihat sudah terbaca kelompok 29 ya, sesuai dengan penamaan SSID pada mikrotik 1 yang tadi. Kita klik kelompok 29, kemudian klik connect. Seperti ini. Oke, tunggu sampai beneran connect. Biasanya langsung mental dan dibawa ke halaman login seperti ini biasanya. Nah, di sini kita masukkan username dan password yang sesuai kita buat di awal tadi. Username-nya adalah tamu, password-nya adalah gue
ya seperti ini. Kita bisa cek. Nah, oke, gue ya udah selesai. Kita klik oke. Ada notifikasi apakah mau menyimpan password, abaikan saja ya, ya ini. Kita tunggu, kita coba cek lagi ya. Nah, ini udah kebuka ya, bisa membuka situs msn.com. Kita coba klik tab baru. Kemudian kita coba cek apakah IP-nya sama dengan cara mengetik DNS name yang udah kita buat tadi ya, yaitu kelompok29.net. Seperti ini, enter. Maka akan muncul seperti ini ya, ada status, bisa dilihat di bagian sini. Nanti kita coba zoom dulu. Kita zoom. Mudah-mudahan udah kelihatan deh segini. Welcome tamu, sesuai dengan username yang kita buat tadi. Lihat IP address-nya yang di sini yang paling penting. Harus segmentasi 30 sesuai di soal ya. 192.168.30.254. Sekali lagi, 254 ini mungkin pada saat pelaksanaan berbeda-beda. Yang terpenting adalah yang 3 oktet depan yang ini. Harus 192.168.30 sesuai di soal. Berarti ini udah selesai ya. Apakah ini bisa udah connect ke internet? Kita coba cek, buka YouTube. Ya, kita buka misalkan youtube.com. Untuk kecepatan internetnya tergantung pada ISP di sekolah masing-masing ya. Kalau ISP-nya cepat, kalau lambat ya harap bersabar lah ya. Kebetulan ISP di sekolah kita kalau dikatain lambat sih ya enggak juga. Tapi kalau dikatain cepat ya enggak juga sih. Sedang lah ya. Nah, main sini sudah kebuka ya YouTube-nya. Oke, kita coba cek. Nah, di sini ada video Upin Ipin musim 15. Ya udah, pokoknya nggak usah cari-cari, videonya buat ngejajal doang. Kita langsung klik aja video Upin Ipinnya buat ngejajal apakah sudah bisa dipakai buat internet, hotspot yang tadi kita buat atau belum. Oke, tunggu. Nah, bisa dilihat ya. Udah ya, udah bisa ya. Oke, berarti udah sukses. Udah, nggak sebanyak-banyak, takut kena copyright ya. Intinya udah bisa tuh ya, si Upin Ipinnya main bola udah kena, udah ke setel. Oke, mungkin untuk tutorial konfigurasi UKKTKJ paket 1 cukup sekian. Terima kasih. Dan diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjuang, selamat belajar, semoga UKK-nya lancar.